Nah ini hasilnya, teksturnya encer ya. Ini memang seperti inilah tekstur madu api kali. Assalamualaikum sahabat-sahabat Trigona, lebah kelulut atau lebah kelanceng. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips kepada rekan-rekan tentang perawatan kotak topping lebah kelulut. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini yang saya hadapi ini adalah lebah kelulut jenis getah keras. Lebih tepatnya lagi lebah kelulut jenis apicalis. Dan perawatan yang ingin saya share kepada rekan-rekan sekalian yaitu ketika isi kotak topping kita sudah penuh dengan propolis-propolis yang bisa dikatakan sampah propolis yang tidak berguna lagi. Ini perlu perawatan dengan cara membersihkannya. Ini bisa juga berguna untuk lebah kelulut jenis getah lunak seperti Thoracica ataupun Itama, tetapi tentunya tingkatannya akan berbeda antara lebah getah lunak dengan getah keras. Kalau lebah Itama tentunya dia tingkatannya akan lebih sedikit ya. Mungkin dia sampah-sampah propolis yang menggumpal keras itu akan lebih sedikit, dan dia biasanya itu menggumpalnya cuma berada di bagian plastik atasnya dan di pinggir-pinggir toppingnya ini. Kemudian untuk tingkatan jenis lebah sejenis Thoracica, karena dia produksi propolisnya juga lebih cepat, dia akan lebih cepat tebal juga propolis yang tidak bergunanya itu, seperti nempel di pinggir-pinggir dan di plastik-plastik ini. Ini kantong madunya ini bisa dikatakan keras, bisa dikatakan lunak, karena dia ini lunak-lunak keras gitu ya. Jadi kalau dia tersenggol sedikit, dia maka akan mudah pecah. Beda dengan jenis Tora ataupun Itama, dia sedikit ini ya, ulet ininya, kantongnya, propolisnya. Nah, di sini karena sudah bertumpuk banyak seperti ini, nah ini ya, hampir penuh full satu kotak ini. Kalau punya kawan-kawan masih ada rongga celah mungkin masih aman, tetapi kalau sudah penuh padat seperti ini, maka dari sisa-sisa pecahan-pecahan propolis ini dia akan mengganggu ruangan kotak topping ini, sehingga mengakibatkan dia akan ini ya, terkendala ruangan, tersita ruangan dalam kotak toppingnya ini. Kalau kawan-kawan mau cara simpelnya dan cara mudahnya, tentu saja ada pilihannya, yaitu dengan cara mengganti toppingnya dengan yang baru. Jadi nggak perlu repot-repot, tinggal diangkat toppingnya kemudian diganti dengan topping yang baru. Itu kalau mau cara simpel dan mudahnya, tapi tentunya akan mengeluarkan biaya tambahan kembali. Dan di sini ya, untuk yang saya hadapi ini ada ketingkatan kesulitan tersendiri, karena di sini ternyata lebahnya ini telurnya sudah naik ke atas topping ini dan ini ya, ini sudah naik. Maka ini perlu ekstra hati-hati. Untuk langkah yang pertama kawan-kawan ya, jadi kantong-kantong madu ini kita sedot terlebih dahulu, kita habiskan. Nah, kantong-kantong madu-madunya ini kita sedot dulu, kita habiskan sampai bagian pokoknya sampai habis ya. Dan kemudian untuk polennya ini, karena ini dari getah keras, ini sulit ini kawan-kawan ya, kalau mau kita ambil satu-satu polennya ini, karena dia akan tercampur dengan pecahan-pecahan propolisnya ini. Tentu saja ini aman kawan-kawan ya, aman, nggak usah khawatir. Nanti kalau cadangan makanan lebahnya bagaimana, tentu saja lebah ini masih punya cadangan makanannya di dalam sarangnya. Jadi yang kita bersihkan cuma yang di bagian toppingnya. Sedangkan untuk cadangan makanannya dia tetap masih ada di dalam sarangnya ini ya. Nah oke kawan-kawan ya, proses pertama pengambilan madunya ini saya rasa sudah selesai. Dan itu hasilnya satu botol 1 liter ini full ya. Ini 100 1 liternya ini, kalau botol ini ada lebihnya sekitar 10 ml ini ya. Ini kita habiskan keliling. Kawan-kawan, nah jadi seperti ini ya prosesnya. Jadi ini kita bersihkan semua, karena ini telurnya udah naik, jadi ini kita biarkan untuk perlindungan sarang telurnya. Nah ini penampakan dari atas seperti ini, kondisi topping yang sudah kita bersihkan ini. Nah jadi ruang topping ini akan lebih lebar lagi, lebih lapang lagi. Dan kemudian mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan, karena prosesnya tadi kita keruk, apakah lebah-lebahnya itu ada yang ini terbawa dari proses pembersihan tadi? Ya tentu saja ada kawan-kawan ya. Nah ini ada beberapa lebah-lebah muda yang ikut terbawa proses pembersihan tadi. Nah kalau masih ada yang bisa diselamatkan, kita kembalikan lagi lebah mudanya. Kalau ada 1-2 yang menjadi korban, ini tidak akan berpengaruh besar sama koloninya. Tentu koloninya masih lebih banyak yang di dalam sarang ya kawan-kawan ya. Nggak usah khawatir, aman-aman saja ini ya. Saya dulu awal-awalnya juga kayak gitu, tapi
setelah berproses dan melihat hasilnya tentunya menjadi lebih baik lagi. Dan ayo kita ini bereskan ini dan nanti akan saya beritahu hasilnya kepada kawan-kawan. Oke kawan-kawan ya, ini saya akan perlihatkan hasil dari proses perawatan topping yang kita bersihkan. Ini sama-sama dari koloni kelulut jenis apicalis atau getah keras. Nah ini ya, ini saya bersihkan kurang lebih waktu bulan puasa itu, jadi sekitar 1 bulan lebih ya. Nah ini hasilnya, saya akan perlihatkan total 1 kotak. Nah ini ya, nah kawan-kawan bisa lihat ya, kanan kiri pojokan ini bersih semua. Dari dasar ini saya pasang kawat bagian tengahnya. Nah ini ya, jadi kantong-kantong madu dan polen ini bisa utuh dari bawah sampai atas. Nah oke ya, jadi semuanya aman, nggak perlu ada yang dikhawatirkan.